sholat pun ya kalau mau sholat, kalau enggak ya enggak sholat gitu. Iya ya, urip ya mau ngini-ngini kita, cuman gini-gini aja. Makan, tidur, kerja, seneng sudah. Sebelum enggak ada itu berpesan gini, dijaga sholatnya. Ternyata ngaji itu rasanya kayak gini, ngaji kok gawane kok Quran, kok nggawa buku. Dan Allah membukakan pintu hati untuk suami saya terutama agar dapat hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Fitri dari Rembang. Saya asli dari Sragen. Dulu saya itu dari keluarga yang biasa, dari orang tua pun pendidikan agama pun kurang. Jadi apa ya, agama itu belum masuk dalam hati saya. Saya itu sholat, kalau mau sholat ya sholat, kalau nggak mau sholat ya nggak usah sholat gitu. Kalau inget, kalau lagi sedih ya inget sholat, kalau lagi seneng tuh nggak pernah sholat. Kerja itu ya nggak pernah pakai kerudung, nggak menutup aurat, makanya udah seperti orang yang lain-lain gitu. Dari situ, dari bapak saya itu selalu mengingatkan kalau wong urip iku ya kudu sholat. Kowe mbet gawe nang ndi nggone tetep kudu sholat. Nomor siji ku sholat. Untuk lama-lama saya punya HP. Dulu zaman dulu belum ada HP. Terus mendengarkan ada radio gitu. Saya mendengar kok ada kajian apa ini, kok menerangkan Quran, menerangkan hadis. Terus saya pikir dalam hati, terus dalam bapak saya, ngajiku gak usah pilih-pilih A, B, C. Penting ngaji nang Quran ono, hadis ono di kanggokno di setiap hari gitu. Bapak saya bilang gitu. Terus bapak saya masih jeneng jiwa muda itu kan belum belum tersentuh hati saya itu. Saya cuma mendengarkan saja. Terus saya kerja lagi di luar kota sampai akhirnya itu saya menikah dengan suami saya Rembang. Terus saya domisili ke Rembang. Di situ pun saya belum menemukan ketenangan hati gitu. Saya mencari suami yang benar-benar bisa menuntun saya ke jalan Allah itu, yang bisa mengingatkan saya, dek iki waktu sholat, dek iki waktu puasa gitu. Suami saya nggak seperti itu. Waktu sholat ya sholat, wes sholat ya karepmu ra karepmu kayak gitu. Nggak diingatkan, kalau saya lupa tuh nggak diingatkan. Loh kamu sholat durung ya kayak gitu. Terus lambat laun saya bisa istiqomah itu mendengarkan radio itu di Rembang. Saya dengarkan terus dari Pak Ustadz itu, Pak Ustadz almarhum itu sangat menyentuh hati saya. Itu bilang gini, hidup itu hanya sesaat, hanya sendau gurau, tidak menipu lah gitu. Semua kesenangan dunia itu menipu, nggak ada yang abadi. Dari situ saya tergerak hati. Iya ya, urip ya mau ngini-ngini kita, cuman gini-gini aja. Makan, tidur, kerja, seneng sudah, didik anak, udah setiap hari kayak gitu aja gitu. Terus saya dapat pukulan waktu COVID kemarin itu, bapak saya meninggal. Dari situ saya mulai hati saya itu sudah mulai renyuh gini. Saya sudah berusaha sebaik mungkin seorang anak. Kalau ditelepon bapak sakit, saya langsung datang. Bapak nggak enak badan, saya langsung datang. Padahal itu perjalanan dari Rembang ke Sragen itu memerlukan waktu sekitar 4 jam sampai 5 jam. Itu membawa anak kecil, 2 orang anak. Anak saya itu yang besar itu masih umur SD, yang kecil itu masih saya gendong gitu, masih mimik itu. Perjalanan itu setiap itu sebulan hampir 4 kali, 3 kali saya ke perjalanan Rembang Sragen itu. Dari situ bapak itu gini berpesan, sebelum nggak ada itu berpesan gini, dijaga sholate.
dia dijaga keluarga, anak-anak, jangan sampai meninggalkan sholat gitu. Terus dari situ saya, ya Allah, orang tua saya segitu sayangnya gitu loh sama saya gitu. Nggak ada yang lebih sayang dari bapak saya ke saya, itu yang selalu mengingatkan sholat, selalu mengingatkan ibadah gitu. Terus bapak saya nggak ada waktu kena COVID itu. Sebenarnya nggak kena COVID. Waktu kena COVID itu banyak orang yang keluar masuk rumah sakit. Saya dalam hati gini, bapak saya sudah sakit parah, itu nggak kena COVID. Tapi setelah COVID selesai itu bapak malah gini, aku wes sehat, wes gak apa-apa gitu. Terus dari situlah, terus bapak telepon saya, dah nggak usah sering kesini, jaga anak-anak, jaga ibadah, bilang gitu. Nggih Pak, saya bilang gitu. Terus waktu yang buat saya terpukul apa ya, waktu bapak nggak ada itu, dari 6 bersaudara, cuma saya saja yang nggak ada di sisi bapak saat itu. Berarti semua anak-anaknya tuh sebelum bapak meninggal sudah meminta maaf, sudah kayaknya bahasanya itu sudah minta maaf sama bapak. Itu di titik terakhir pernapasan bapak itu semua minta maaf, cuma saya saja yang nggak sempat mengucapkan maaf sama orang tua. Disitulah pukulan terberat saya, sampai saya bilang gini sama Allah, ya Allah, ternyata semua amalan saya, kebaikan saya ini nggak ternilai gitu loh sama bapak. Kok nggak ada nilainya? Waktu terakhir saja semua saudara-saudara saya itu nggak ada yang sholat pun ya kalau mau sholat, kalau enggak ya nggak sholat gitu. Itu aja dikasih waktu kesempatan untuk minta maaf sama bapak saya. Tapi saya sudah berusaha sebaik mungkin, saya sudah berusaha untuk menjadi orang yang benar-benar mengamalkan agama. Tapi di situ enggak seperti enggak dicatat sama Allah gitu. Setelah bapak nggak ada, saya terus mendengar radio itu saya berbuka hati begini, ya Allah, apa saya ini amalan saya nggak dicatat, jadi saya harus cari tempat yang benar-benar bisa membimbing saya ke jalan yang benar. Saya mendengarkan radio, di radio itu ada siaran yang mengatakan di tempat ini di Sulang ada pengajian MTA hari Rabu mulai jam 2 begitu. Terus saya cari tempatnya di situ. Dari situlah saya menemukan itu tempat. Itu saya datang hari Sabtu, tempatnya Ibu Murni. Di situ saya tanya, di sini ada kajian MTA. Ya Mbak, dimulai kapan Mbak? Saya bilang gitu. Mbak dari mana? Saya dari Sulang sini saja, saya bilang gitu. Terus sama mbaknya diarahkan besok hari Sabtu ada pengajian di sini mulai jam 2 bisa ke sini gitu. Nah dari situ saya berusaha untuk mencari ilmu, dan di sana Masya Allah disambut sangat baik sama saudara-saudara di majelis, sehingga saya terenyuh, ternyata ngaji itu rasanya kayak gini gitu. Dari saudara-saudara itu alhamdulillah itu sangat-sangat baik sekali sama ibu-ibu, itu baik sekali, ramah sekali, nggak seperti orang lain, kayak saudara sendiri gitu. Terus ngaji kok gawane kok Quran, kok gua buku. Yang saya lihat itu yang tempat lain itu kalau ngaji ya sudah didengarkan, gojek kayak gitu aja. Tapi di sini kok ngajinya itu bawa Quran, bawa buku, disuruh nulis, nanti dibuka surat ini, ayat ini, artinya ini, dijelaskan tentang kehidupan, tentang kematian, tentang hukum riba, semua dijelaskan. Dari situlah saya, Masya Allah, ternyata ngaji itu kayak gini. Semua amalan-amalan saya yang dulu itu ternyata nggak sia-sia, nggak pernah tertulis, ibaratnya kayak gitu ya, nggak pernah ditulis sama Allah. Jadi apa yang saya lakukan tuh benar-benar sia-sia, nggak ada manfaatnya sama sekali untuk akhirat saya. Dari situlah saya mulai ngaji di majelis MTA Sulang. Dari situ saya terus mempunyai begini, anak saya yang laki-laki, yang anak pertama laki-laki saya pondokkan ke
MTA. Di situ saya dapat tantangan dari suami. Wong apa ki ngajine urung jelas kok. Mondok kono-kono doe, dapat gitu sama suami. Terus saya bilang gini, wes apa ngaji niku Quran sunnah, bener-bener dituntunkan Quran, dari isinya itu dijelaskan semua. Saya bilang itu sama suami. Terus suami tetap nggak boleh, saya masih mempertahankan akidah saya. Kalau nggak boleh, ya udah nggak usah mondok, biar sekolah biasa, saya bilang gitu. Terus lama-kelamaan tak kasar kok, suami tetap ngeyel. Terus saya halus, mulai saya tekankan untuk perilaku sabar, karena saya mengaji itu disarankan untuk seorang ibu harus tetap sabar, menghadapi apapun harus sabar. Terus saya bilang sama suami, saya rayu-rayu terus, lama-lamaan suami bilang boleh, ya udah bawa ke sana nggak apa-apa gitu. Terus saya masukkan anak saya ke pondok MTA Gemolong. Qadarullah sampai sana hanya 1 bulan, itu semua saya sudah bayar semuanya, itu uang berapapun saya sudah habis banyak. Anak saya pulang itu pukulan terberat lagi, seperti kehilangan bapak saya yang dulu. Ya Allah, saya sudah berusaha baik, anak saya pun dari kecil saya kenalkan agama, tapi kok dimasukkan pondok kok nggak bisa. Saya bilang gitu, apakah saya jadi orang tua yang gagal? Terus saya telepon, sampai saya telepon ustadznya itu, ditelepon ustadz, Mbak ini putranya nggak ada di pondok. Itu hati saya sudah hilang. Sampai situ ternyata anak saya itu pulang ke Sragen, ke rumah neneknya. Sampai di sana saya ambil, saya jemput, itu anak nggak mau pulang. Udah saya rayu terus dengan kesabaran sama suami. Terus saya pulang sama ke Rembang. Habis itu saya pikir lagi, saya telepon ustadznya, Ustadz gimana ya, bisa dipertahankan atau tidak untuk kembali ke pondok. Terus ustadznya bilang gini, yang bikin benar-benar dari hati saya itu gini, ustadznya bilang gini, sudah Bu, gak usah dipaksakan, kasihan anaknya. Nggak semua anak itu masuk pondok ya kerasan, betah, ada juga yang minta pulang. Tapi mungkin ini kebaikan dari Allah untuk ibu, agar ibu bisa istiqomah, ibu bisa bersabar dan sabar lagi. Mudah-mudahan ini menjadi pahala ibu, untuk ibu bisa masuk surga nanti, untuk mendidik anak ibu menjadi anak yang soleh. Dari situ saya tergerak hati, ya Allah, ternyata saya dikasih tempat, dikasih jalan untuk menjadi ibu yang sabar, ibu yang yang harus bisa mendidik anaknya, nggak pasrah sama orang lain gitu. Saya dulu pikirnya gini, kalau anak saya masukkan pondok, udah alhamdulillah saya nggak ada tanggungan untuk mendidik anak. Mungkin kesalahan saya sudah berpikir seperti itu. Terus karena dimotivasi sama ustadz untuk selalu menjaga anak saya menjadi anak yang soleh, saya pegang kuat kata-kata itu. Sampai sekarang alhamdulillah anak saya sudah mulai mengaji, ikut mengaji. Itu pun ada tantangannya. Waktu diajak ngaji nggak mau, alasannya ya sekolah sudah capek, sekolah sudah gini gitu. Terus lama-kelamaan saya jelaskan, wong nek wis balik Mas, kudu ngaji, badai kudu kuat, maca Quran ya kudu sing bener. Saya bilang gitu, ibu ini kan sudah bodoh tentang agama, jangan sampai anak-anak itu yang kayak ibu, saya bilang kayak gitu. Terus anak saya yang laki-laki itu alhamdulillah lama-kelamaan tuh nurut, ya udah Bu, saya ikut ngaji. Alhamdulillah sampai sekarang anak saya ikut ngaji di kajian MTA Rembang. Dari situlah saya, Allah, moga-moga semua dapat hidayah terutama untuk keluarga saya. Dan saya berdoa, ya Allah, karena yang bisa membolak-balikan hati itu hanya Allah. Dulu saya berpikir gini, saya ngomong terus tujuan saya bisa merubah orang, ternyata tidak. Ternyata hanya dari doa seorang ibu yang benar-benar meminta kepada Allah, semoga anak-anaknya dijauhkan dari api neraka, semoga anak-anaknya itu dikasih jalan yang lurus gitu. Jadi yang membolak-balikan hati itu hanyalah Allah. Manusia tidak bisa berbuat apapun tanpa kehendak Allah. Dari situlah saya terus berusaha. Sekarang saya dapat pelajaran gini, manusia itu hanya ada satu cara, itu sabar. Dengan sabar itu semua akan dimudahkan sama Allah. Sabar, ikhlas, dan diam mendengarkan kata-kata orang tetangga. Mau bilang apa saja saya sudah diam. Terus di kata-kata ibu saya juga gini, wong urip kok ngaji yo ngaji, umume wong yo melok umum, bilang gitu. Juga saya pun diam, karena nanti kalau saya bicara, saya melawan orang tua itu juga dosa. Saya pun diam. Di
kata-kata ibu saya nggak umumnya masyarakat, nggak mau raket sama saudara, sama keluarga. Saya pun diam. Nah dari situ saya harus belajar sabar dalam hati, walaupun hati saya nangis. Bahkan saya nangis pun saya tidak kelihatan sama suami saya, tahan sendiri semua sakit hati saya itu. Sampai ibu bilang gini, ya udah, kau ngaji, yo ngaji, aku yo ngaji, dia bilang gitu. Walaupun nggak sepaham, tapi ya saya minta maaf, saya bilang ibu saya gitu. Sementing saya itu sudah berbakti sama orang tua, sudah sebisa saya menjadi anak yang baik, saya bilang gitu sama ibu saya. Terus lama-kelamaan ibu saya sudah membiarkan saya gitu, mungkin sudah bosan mengandani saya, bilang itu untuk umumnya orang kayak gitu. Dari situ saya berlanjut, udah ikhlas, sabar, sampai saat ini saya sudah berusaha untuk mengajak, terutama untuk mengajak anak-anak, untuk suami, untuk keluarga saya sendiri. Semoga Allah selalu memberikan jalan yang terbaik untuk keluarga saya, menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah sampai akhir hayat. Dan Allah membukakan pintu hati untuk suami saya terutama, agar dapat hidayah, benar-benar mengaji Quran Sunnah yang seperti di radio itu, dengarkan terus. Dari situlah saya tergerak hati, ya Allah, begini rasanya kalau ngaji benar-benar dari Quran Sunnah, dibukakan Qurannya, diterangkan artinya. Dari situ baru benar-benar jelas ini yang benar, ini yang salah, ini yang haram, ini yang bukan, begitu-begitu. Dari situlah ya Allah, mudah-mudahan saya selalu diberi kesabaran, ketabahan sama Allah, agar tetap berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Dan saya pun sangat berterima kasih kepada keluarga besar MTA yang selalu mendampingi saya, selalu menuntun saya untuk mengajarkan saya tentang kehidupan, dan juga tentang bacaan Quran saya yang belum benar-benar fasih. Dipelajari tasin, di sini juga dibelajar tasin untuk kita baca Al-Quran itu yang benar-benar tartil, yang benar-benar panjang pendeknya itu saya masih banyak kesalahan di situ. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk saudara-saudara saya di MTA. Semoga kedepannya saya menjadi ibu yang lebih baik, menjadi istri yang lebih baik, dan menjadi anak yang lebih baik. Saya Fitri Utami dari Rembang, Jawa Tengah untuk Titik Balik Persada FM.